Amma ba'd, kita patut bersyukur masih diberi umur yang panjang di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji bagian dari Thaqafah Islam yang sangat penting. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan bagi kita, sebenarnya khususnya bagi generasi muda, untuk lebih mengenal secara historis bagaimana implementasi terhadap sebuah ajaran atau sebuah konsepsi orang kenal sebagai sebuah agama atau kepercayaan, tapi kemudian sangat berpengaruh secara historik, secara praktis dalam peradaban umat manusia. Baik, dari nama tadi yang disebutkan oleh saudara moderator, memang bisa jadi nama Sulaiman Al-Qanuni itu secara politis kalah dibandingkan dengan nama besar seperti Alexander the Great, kemudian Napoleon Bonaparte, bahkan mungkin seperti Adolf Hitler, ya. Atau kalau dibandingkan dengan nama-nama besar tokoh-tokoh Islam itu bisa mungkin kurang mencuat dibanding dengan nama Umar bin Abdul Aziz, kemudian yang kita bahas sebelumnya Harun Ar-Rasyid, kemudian ada Sultan Utsmani yang lain, Muhammad Al-Fatih yang fenomenal. Tetapi nama Sulaiman ini tidak bisa kita abaikan dan harus ditempatkan pada posisi yang sangat penting, karena dia sangat mempengaruhi jalannya sejarah umat Islam, bahkan sejarah dunia di abad ke-16, karena beberapa hal nanti akan kita bahas. Dan dia adalah ikon kebesaran Turki Utsmani. Jadi kalau di zaman Umayyah kita mengenal Muawiyah, kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, Marwan bin Hakam, kemudian di zaman Abbasiyah kita mengenal Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Kita mengenal Sulaiman Al-Qanuni itu adalah penguasa terlama dan bahkan boleh katakan paling terbesar, karena dia berkuasa kurang lebih 48 tahun menurut kalender hijrah. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Sulaiman Al-Qanuni, kita perlu menyambung sejarahnya dulu, Turki Utsmani. Ya. Sebenarnya Sultan pertama Utsmani itu kan yang dikenal dengan Utsman Al-Ghazi, yang berkuasa mulai 1529, 1522 atau 1520-an, yang ketika itu pasca penyerbuan pasukan Tartar ke Baghdad, masa kekhalifahan Abbasiyah kan hancur, yang kemudian kekuasaan Islam itu berpindah ke dinasti Mamalik yang memusatkan pemerintahnya di Mesir. Di sanalah kemudian keluarga-keluarga dari sisa-sisa keluarga dari dinasti Abbasiyah itu membangun kerajaannya, membangun kekhilafahannya, tapi meskipun secara praktis yang mengendalikan pemerintahan itu adalah kaum Mamalik. Tapi nama khalifah itu tetap melekat kepada keluarga-keluarga turunan Bani Abbasiyah, yang pada saat yang bersamaan di timur berkuasalah orang-orang Turki Saljuk, ya, yang kita kenal dimulai dengan Sultan Utsman I, kemudian Orkan yang kedua, ya. Utsman itu kan anaknya Ertugrul. Kemudian 1453 itu
penaklukan Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi nanti itu 1453. Sementara yang dikenal sebagai khalifah pertama Turki Utsmani itu adalah Khalifah Salim I atau yang terkenal dengan istilah dengan gelar Yavuz Salim. Salim sang ksatria. Karena di saat itulah Turki Saljuk itu bisa mengalahkan sisa-sisa keluarga kehilafahan Abbasiyah, sehingga yang menyandang gelar khalifah pertama Turki Utsmani di Turki Utsmani itu adalah Sultan Salim I atau Yavuz Salim. Jadi meskipun sudah ada sultan-sultan Turki sebelumnya yang dimulai dari Sultan Utsman Al-Ghazi, kemudian Orhan, kemudian nanti yang ke-8 adalah Muhammad Al-Fatih, kemudian ke-10 itu adalah Yavuz Salim. Nah, setelah Yavuz Salim itu baru Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Sulaiman Al-Qanuni ini dihitung sebagai khalifah kedua pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang bergelar khalifah, meskipun terkenal juga namanya dengan istilah sultan, karena memang penguasa-penguasa Utsmani itu lebih banyak menggunakan gelar sultan. Nah, itu sekedar menyambung sejarah bahwa Sulaiman Al-Qanuni ini adalah boleh dikatakan penguasa terbesar dan merupakan ikon kekuasaan Turki Utsmani. Karena pengaruh yang sangat luas dirinya dan kekuasaannya juga luas, mencakup 3 benua. Nanti akan kita lihat nanti setelah kita lihat screen. Jadi itu sekedar pengantar kenapa kita tertarik untuk mengangkat biografi, dan tentunya adalah pengaruh secara dunia. Baik, jadi ini belum belum full screen berarti ya. Oke, maaf, moderator, sudah kelihatan full ya? Ya, sudah Ustaz, sudah. Oke, baik. Jadi nanti akan kita melihat kenapa kita bisa menyebut Sulaiman Al-Qanuni itu penguasa negara adidaya, ya. Jadi secara singkat, ya, Sulaiman Al-Qanuni bin Salim bin Bayazid itu lahir tahun 900 Hijrah atau 1495 di Trabzon. Trabzon itu Turki sudah dekat dengan Laut Hitam, sudah hampir dekat dengan Ukraina dan Rusia sekarang, ya, di Turki. Kemudian diangkat menjadi khalifah pada tahun 926 Hijriah, ya. Jadi bisa kita lihat dia diangkat menjadi khalifah 926 Hijriah, berarti dalam usia 26. Sangat milenial. Dan sebelum menjadi khalifah dia sudah menjadi gubernur di 3 provinsi sebelumnya. Jadi ayahnya Sulaiman I itu sudah memberi kekuasaan gubernur sebelum umur 20. Ya, sebelum umur 20. Nanti ayahnya wafat, kemudian dibaiat menjadi khalifah tahun 926, berarti di usia 26 atau tahun 1520 Masehi. Merupakan khalifah kedua Utsmani, wafat tahun 974 tahun 1566. Berarti praktis dia berkuasa, ya, kurang lebih 48, ya. Jadi 74, wafat dia 74, dia diangkat menjadi 26. Nah, jadi dia terlama, hampir setengah abad dia menjadi seorang khalifah. Saya kira mungkin jarang-jarang
barangkali penguasa di dunia itu yang bisa berkuasa selama itu, dan negaranya stabil selama masa pemerintahannya. Ya, kemudian dia wafat di Sigifter 1974 di Hungaria. Nah, nanti juga akan kita lihat lahir di Turki, kenapa dia sampai wafatnya di Hungaria di Eropa. Ya. Nah, jadi ini sekedar gambaran naik bertahta menjadi khalifah 926, kemudian dia menjabat sampai wafat. Jadi wafatnya itu beliau selama dia menjadi khalifah, saat dia masih menjadi khalifah dan sedang memimpin ekspedisi perang ke Hungaria. Jadi dia wafat dalam peperangan, tapi bukan terbunuh karena pertempuran, karena dia sakit dalam perjalanan. Jadi nanti setelah perang, kayaknya setelah perang, ya setelah perang baru diumumkan kalau dia wafat dalam perjalanan perang. Kemudian tidak terlalu dipublis sebelumnya, nanti setelah perang dimenangkan baru dipublis. Tapi sebenarnya jenazahnya sudah dipulangkan ke Istanbul. Ya, jadi dia wafat dalam sebuah ekspedisi peperangan ke Eropa Timur dan mati di medan perang. Kemudian jasadnya dipulangkan ke Istanbul, dimakamkan di Masjid Agung, Masjid Jami Sulaimani. Ya. Dan dia berkuasa saat bersamaan dengan raja-raja besar Eropa yang waktu itu masih belum terlalu terpecah seperti era modern pasca Perang Dunia. Nah, jadi yang besar itu kan dulu Spanyol, Prancis, Habsburg, yang namanya Hungaria dulu sebelumnya, yang mencakup beberapa wilayah Eropa Timur, Yugoslavia, Kroasia, Sisilia, ya. Ada raja-raja besar, ya, yang berkuasa di Prancis, Raja Prancis yang pertama, kemudian Charles kelima di Spanyol, kemudian ini yang besar juga Ferdinand I. Tetapi di antara raja-raja Eropa ini sering saling berperang, kadang bersekutu itu pernah bersekutu Karl V dari Spanyol, kemudian bersekutu dengan Ferdinand I, kemudian pernah bergabung menyerang Turki Utsmani. Tetapi yang dua ini, termasuk Raja Hungaria itu pernah berperang melawan Prancis dan pernah menawan Raja Prancis yang pertama. Dan yang berhasil membebaskan Prancis pertama ketika ditawan oleh orang Habsburg itu justru Turki Utsmani. Sulaiman minta bantuan sama Sulaiman Al-Kanuni. Ya. Nah, jadi di antara raja-raja besar ini, Raja Prancis lebih memilih berteman dengan Sulaiman Al-Kanuni setelah melihat yang lain ini, Raja Romawi yang lain dari Spanyol pernah bersekutu dengan Raja Ferdinand, kemudian dari Hungaria bersekutu melawan Turki Utsmani, kalah semua. Ya, Portugis yang menguasai, sudah menjajah, melakukan kolonialisme di bagian dunia timur itu sudah tidak berkutik juga. Ya, tidak berkutik. Nah, jadi raja-raja Eropa yang besar pun melihat Sulaiman Al-Kanuni itu sebagai sebuah fenomena politik besar dunia pada waktu itu, sehingga mereka mensejarkan dengan Alexander the Great, sehingga gelarnya itu sebenarnya kalau orang Eropa itu bukan menyebut Sulaiman Al-Kanuni, tapi Sulaiman the Great atau Sulaiman Al-Azim atau Sulaiman the Magnificent. Itu yang terkenal di Eropa. Baik, selanjutnya yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan adidaya Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sulaiman Al-Kanuni adalah penaklukan fenomenal di 3 benua. Ya. Yang pertama di Eropa Timur,
Turki itu kan ke atas, lebih utara itu akan menyeberang ke Eropa Timur, sehingga bisa menaklukkan Yugoslavia, kemudian menerobos sampai ke Austria. Meskipun di Wina itu mereka tidak tembus bentengnya, menaklukkan Hongaria dan seterusnya. Kemudian Portugis yang menjajah India di jalur perdagangan itu mereka bersihkan semua. Ya. Kemudian pada saat bersamaan kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni di Parsi, itu kan berdiri dinasti Safawi yang beraliran Syiah. Itu mereka mencuat pasca melemahnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ya, berdiri kekuasaan kuat Islam Syiah di Persia yang meliputi wilayah Iran, Irak waktu itu. Dan dengan upaya Sulaiman Al-Qanuni, mereka melawan pemerintahan dinasti Safawi. Salah satu pemicunya itu adalah pernah ada gubernur yang berkuasa di Baghdad, itu pendukung Turki Utsmani, dibunuh sama orang-orang penguasa dinasti Safawi. Maka Sulaiman Al-Qanuni mengirim ekspedisi dan tentara dan mengambil sebagian besar wilayah Persia atau wilayah Safawi, terutama wilayah Irak, dan berhasil mengambil kembali Baghdad. Kemudian menyeberang ke lebih selatan, ya, pasukan Sulaiman Al-Qanuni itu mengambil alih wilayah pesisir India, Bengali, Selat Bengali, kemudian sampai Samudra Hindia, termasuk sampai di Samudra Pasai, sampai di Aceh. Jadi relasi kesultanan di Indonesia itu dengan kehilafahan itu terjadi di zaman lebih intens, itu terjadi di zaman masa pemerintahan Turki Utsmani, khususnya ketika Eropa Barat itu melakukan kolonialisme di bagian dunia timur. Dan orang Aceh itu melihat bagaimanapun kedatangan orang Portugis itu tentu karena misi agama. Ya, misi agama. Maka Sultan Aceh itu minta bantuan ke Sulaiman Al-Qanuni, dan Sulaiman Al-Qanuni mengirimkan pasukan khusus jenis seri. Jadi tidak main-main, ratusan kapal itu dikirimkan ke Aceh untuk membantu Aceh melawan penjajahan Portugis. Kemudian mereka pun berhasil menaklukkan Eropa, Afrika Utara dan pesisir pantai Laut Merah. Ya. Nah, jadi di masa pemerintahan Raja Kars dan raja-raja sebelumnya di Spanyol itu kan masih banyak sisa-sisa kaum muslimin peninggalan keemasan Andalusia, masih ada. Nah, inilah yang kemudian dilakukan upaya penyelamatan. Jadi pantai-pantai Afrika Utara dan Eropa yang ingin menyeberang di pantai pesisir Spanyol dan Portugal itu masih berdiam pemukiman muslim, dan itulah yang diselamatkan oleh pasukan Khairuddin Barbarossa yang waktu itu menjadi kapten dan boleh katakan Menteri Kelautannya Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Kemudian kekuatan maritim Turki Utsmani itu paling ditakuti di dunia waktu itu, ya, karena mereka itu menguasai Samudra Hindia, kemudian Laut Mediterania, Laut Merah, dan semua ini adalah jalur-jalur sibuk perdagangan, jalur-jalur utama ekspedisi militer, itu mereka semua kuasai. Ya, jadi praktis perairan persambungan tiga benua Afrika, Eropa, dan Asia itu mereka kendalikan semua. Jadi boleh katakan tidak ada dari sisi kekuatan maritim, tidak ada yang bisa menandingi Turki Utsmani itu abad ke-15, abad ke-16. Ya, khususnya pasca penaklukan Konstantinopel, mereka orang-orang Eropa itu melihat bahwa ini ancaman besar itu ada di Turki Utsmani. Mereka sudah dipermalukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ternyata di belakangnya masih ada yang lebih ganas lagi dari itu. Ya. Nah, tapi jangan dilupa bahwa
Sulaiman Al-Qanuni itu ya bukan hanya ditakuti di luar, tapi dia sangat berpengaruh dalam membangun kekuatan internal, kekuatan domestik Turki Utsmani itu dengan peninggalan sejarah yang sangat besar sampai sekarang. Jadi teman-teman yang mungkin pernah ke Istanbul itu akan tahu ada universitas besar, Universitas Sulaimani, dan Masjid Jami Sulaimani yang di sana gabungan antara sekolah dengan masjid. Di situ juga beliau dimakamkan, dan arsiteknya sangat canggih. Khat-khat atau kaligrafi Arabnya itu sangat sangat cantik, sangat indah. Karena memang menurut para sejarawan, Sulaiman Al-Qanuni itu seorang kaligrafer, seorang khattat, dan dia pernah menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri itu secara manual 8 kali menamatkan. Jadi ada peninggalan tulisan tangannya beliau dan sangat indah ya, karena beliau dididik secara sejak kecil seni, sastra, dan militer ya. Sejak umur 7 tahun sudah masuk di Istana Topkapi ya. Kemudian yang paling fenomenal dan tentunya ini sangat berpengaruh secara politik, khususnya di Turki Utsmani itu sampai menjadi negara adidaya, itu adalah reformasi perundang-undangan ya. Jadi dengan bantuan ulama, Abu Saud Al-Afandi itu sebenarnya dia ahli tafsir, tapi dia juga ahli fikih. Dia menyusun mengkodifikasikan sebuah kanun, istilahnya kanun namahu Sultan Sulaiman atau konstitusi Sultan Sulaiman. Itu yang dipakai itu pemerintahan Turki Utsmani itu sampai melemahnya di akhir abad ke-19, kemudian reformasi perundang-undangan yang lebih banyak mengadopsi konstitusi Eropa. Jadi sebelum Turki Utsmani mengenal atau menyekolahkan putra-putrinya ke Eropa, kemudian nanti balik menjadi orang-orang sekuler, kemudian menyisipkan konstitusi pemikiran-pemikiran Eropa itu ke negara khilafah, itu yang dipakai semuanya itu adalah peninggalan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi boleh dikatakan peninggalan kanun Sultan Sulaiman itu bisa berpengaruh lebih dari 3 abad ya. Ada lagi undang-undang yang lebih dikenal dengan istilah namanya, itu nama Indonesia itu pertemuan 2 laut. Jadi itu undang-undang sipil ya. Jadi undang-undang sipil yang mengatur segala hal terkait dengan tata kelola pemerintahan Turki Utsmani. Itu juga sangat fenomenal dan berpengaruh, menjadikan istilahnya kedisiplinan hukum masyarakat Islam itu sangat tinggi. Jadi Sultan Sulaiman itu bukan hanya dikenal pandai melahirkan konstitusi atau konsep, tapi bagaimana konsep itu secara disiplin dan secara tak dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat itu beliau sangat concern, perhatian dan mengendalikan, sehingga orang-orang Yahudi itu takjub ya. Dulu ada tuduhan terhadap orang Yahudi bahwa dalam ibadah-ibadah tertentu mereka mengorbankan darah ya, mengorbankan darah atau ritual, istilahnya pemujaan tertentu. Ada sebagian yang menuduh bahwa Yahudi itu sering melakukan begitu sehingga banyak korban-korban yang tidak perlu, dan ternyata itu tidak benar. Sehingga atas inisiatif Sulaiman Al-Qanuni, tuduhan itu harus dilarang, dihilangkan. Jadi ada semacam stigmatisasi terhadap orang Yahudi bahwa mereka itu pemuja setan dan mengorbankan tumbal itu ketika melakukan ritual tertentu. Dan Sulaiman Al-Qanuni tahu bahwa itu sebenarnya itu adalah gosip atau fitnah, hoax ya, menurut tokoh ulama Yahudi, tokoh agama Yahudi. Dan Sulaiman Al-Qanuni itu yang mengatakan dilarang menyebarkan tuduhan terhadap Yahudi tentang hal itu. Ada istilahnya, tapi saya agak lupa ya. Nah, kemudian ini yang sangat berpengaruh itu dalam politik luar negerinya. Jadi rekrutmen tentara itu direkrut dari seluruh wilayah Turki dan dilakukan sejak usia muda. Dan mereka ini disekolahkan khusus. Nanti di situ lihat perkembangannya, ya, apakah mereka berbakat dalam dunia militer. Disitulah mereka akan dipilih menjadi pasukan khusus. Jadi pasukan-pasukan khusus Turki Utsmani itu bukan hanya dibekali dengan
kemampuan fisik atau kemampuan tempur, tapi juga kemampuan intelektual. Ya. Nah, kemudian yang paling menakutkan Eropa itu adalah penguatan armada laut yang kita kenal pemimpinnya atau panglimanya itu adalah Herudin Barbarossa yang pernah melakukan ekspedisi di menyentuh tiga benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Ya, jadi sekilas gambaran kekuasaan beliau dari hasil-hasil yang beliau lakukan itu. Kita lihat, jadi di atas itu di sekitar ini Eropa Timur, Turki, kemudian Jazirah Arab, Yaman, kemudian Afrika, ini kan Laut Merah, Laut Mediterania, Laut Tengah, Laut Mediterania, ya, Laut Mediterania, kemudian Mesir, Aljazair, Maroko. Jadi belum pernah ada sejarahnya penguasa dunia itu kekuasaan itu sampai begini, menginjak 3 benua, ya, menginjak 3 benua di wilayah Asia Tengah, Asia Timur Tengah, kemudian Eropa Timur, kemudian Afrika. Ini gambar baru ya. Ini gambar ini dikirimkan seorang teman saya, ambil S3 di Trabzon. Trabzon itu kan kota kelahiran Sulaiman Al-Qanuni. Dan ini diambil di asrama mahasiswa. Ya, jadi katanya di Turki sekarang ini, khususnya di kota Trabzon. Ini nama yang mencuat itu beliau Sulaiman Al-Qanuni. Di universitas di blognya di websitenya Universitas Sulaiman Al-Qanuni itu ada, bisa dibuka biografi lebih lengkap. Itu di situ ada 3 versi bahasa Turki, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Biografi Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan khusus di kota kelahiran itu beliau sangat dikenang. Di Istanbul juga begitu. Tapi mungkin karena kita terlalu keseringan itu sudah terbiasa lebih populer Muhammad Al-Fatih, sehingga Istanbul itu identik dengan Muhammad Al-Fatih karena dia yang menaklukkan, kemudian identik dengan Hagia Sophia, ya, Hagia Sophia. Padahal boleh dikatakan yang mengembangkan Istanbul menjadi lebih indah itu adalah Sulaiman Al-Qanuni dengan madrasah, universitas, masjid jami, dan seterusnya. Ya, baik. Jadi saya kira tadi itu gambarannya. Jadi sekali lagi, kenapa sampai beliau itu wafat di Hungaria itu di Hungaria ya dalam ekspedisi. Ya. Jadi perang Mohacs yang terkenal itu, yang boleh dikatakan pengeroyokan negara-negara Eropa kepada Turki Utsmani itu sendiri, pasukan jauh lebih besar itu dibuat tidak berkutik itu di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, sebagai pelengkap atau sebagai penutup dari pembahasan kita di slide yang terakhir ini, saya mencantumkan ada namanya upaya distorsi sejarah. Ya. Sebagaimana Harun ar-Rasyid, ikon penguasa besar umat Islam di masa Abbas, itu juga penuh dengan upaya pencemaran nama baik lewat cerita-cerita fiktif. Seperti yang kita bahas tentang Abu Nawas, kemudian tentang 1001 malam itu yang vulgar dan seterusnya. Sulaiman Al-Qanuni juga di Turki sendiri ada filmnya, King Sulaiman. Konon King Sulaiman ini sebenarnya sangat tidak disuka oleh Erdogan, dan saya pernah melihat berita bahwa King Solomon atau King Sulaiman itu pernah dilarang, tapi entah kenapa menurut teman saya itu enggak hilang juga di TV Turki waktu itu. Yang di Indonesia itu pernah diprotes, tapi kemudian dirubah namanya, dirubah judulnya menjadi Abad Kejayaan. Ya. Tapi itu sangat menggambarkan penggambaran image seorang Sultan Turki itu selalu dikelilingi dengan wanita-wanita dan seterusnya.
penuh dengan intrik-intrik politik, intrik-intrik keluarga dan semacamnya. Itu yang ditonjolkan di film serial King Sulaiman atau Abad Kejayaan. Yang kemudian justru menenggelamkan atau menutupi keagungan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari sisi yang lain, dari sisi pengaruhnya dalam peradaban dunia serta peninggalan besarnya untuk masyarakat Turki sampai sekarang ini. Ya. Kemudian yang kedua, tokoh sentral di masa salah satu tokoh sentral di masa Sulaiman Al-Kanuni itu adalah Herudin Barbarossa yang kemudian dalam cerita orang Eropa itu dibuatkan film yang judulnya itu The Pirates of Caribbean, itu berapa seri juga. Meskipun mereka menganggap ini fiksi sejarah, tapi itu ingin menyisipkan, ya ingin menyisipkan, mengidentikan bahwa bajak laut pengganggu jalur perdagangan dunia waktu itu adalah orang-orang Islam, ya. Nah, jadi ini yang perlu tapi saya yakin ini bukan hal yang kebetulan. Ini memang bagian dari sebuah desain, sebuah desain untuk melakukan distorsi, mendiskreditkan ikon-ikon besar dalam sejarah Islam itu agar semakin kabur dan buruk citranya di generasi-generasi Islam berikutnya. Nah, jadi sekali lagi ini ada benang merahnya bahwa setiap tokoh-tokoh besar dalam Islam itu selalu muncul upaya-upaya distortif. Kemudian begitupun dengan sejarah-sejarah yang bukan hanya ikon, tapi dibuatkan semacam tandingan-tandingan ataukah cerita-cerita mirip, tapi kemudian disisipkan bahwa orang-orang Islam itu begini, suka berperang, suka melakukan penjejahan dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kita generasi muda Islam itu harus bisa lebih mengenal, ya. Jadi mengenal sejarah secara tepat dan proporsional. Tapi namanya belajar sejarah itu kan bukan sekedar untuk nostalgia atau mengingat kejayaan masa lalu, tapi ini harus menjadi lebih memberikan hikmah untuk perjalanan sejarah ke depan. Ya, jadi kita generasi belakangan yang alhamdulillah masih bisa melihat ke belakang sejarah seperti ini, harusnya bisa mengambil poin-poin penting bagaimana agar sejarah ini kita bisa ulangi. Dan sekali lagi, hal yang membuat mereka itu bisa bertahan sedemikian gemilang itu adalah karena sebuah keyakinan, sebuah misi. Jadi Qanun Sulaiman Al-Kanuni itu bukan sembarang qanun, dia itu adalah fikih Islam. Jadi syariat Islam, ya, yang kemudian memberikan pengaruh secara politis, historik. Jadi bukan hanya dalam masalah ritual keagamaan, tapi dia memberikan pengaruh yang luar biasa, pengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia pada umumnya. Nah, jadi di masa Sulaiman Al-Kanuni lah saat itu istilahnya lahir keamanan di jalur perdagangan di India. Karena selama sebelumnya itu orang Eropa itu kalau datang ke India, datang ke timur itu ya memang cari komoditi, cari sumber daya alam, dan itu memeras orang, memeras negara jahannya. Sulaiman Al-Kanuni itu mengirim ekspedisi itu mengusir orang-orang Portugis itu untuk menghilangkan cara-cara begitu. Jadi di masa Turki Utsman itu jalur perdagangan India atau jalur sutra itu dibersihkan dari istilahnya perompak itu perampas sumber daya alam dan dikembalikan, diamankan, bukan dirampas oleh orang Turki, oleh Utsman. Dan disitulah kemudian orang mengenal di masa Sulaiman Al-Kanuni itu secara ekonomi itu kemakmuran itu dikatakan sangat merata dan sangat maju. Dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang sangat megah. Di mana-mana itu infrastruktur kota itu megah. Taman-taman, Sultan Sulaiman Al-Kanuni itu membangun taman-taman indah itu bukan cuma di Turki ataukah di Arab, sampai di Eropa, sampai di Beograd.
ya, sampai di Pulau Rhodes. Jadi membangun taman, membangun jembatan dan infrastruktur lain itu yang sangat indah itu sampai ke Eropa dan Afrika. Nah, itu bukti perhatian dan tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin kaum muslimin dan pemimpin dunia. Baik, jadi saya kira itu gambaran sekilas atau gambaran singkat dari tokoh besar Sulaiman Al-Qanuni, penguasa adidaya pada masa Turki Utsmani. Jadi kawasannya panjang 48 tahun, ini mencerminkan bagaimana dalam tanda kutip posisi atau pijakan politik beliau itu sangat kuat, ya. Itu bertahan sampai akhir usianya, ya. Baik, saya kira demikian. Sementara ini saya kembalikan ke saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sajian materinya, luar biasa. Sebuah penggambaran yang meskipun mungkin singkat, tapi saya kira sangat detail dan komprehensif, yang setidaknya bisa memberikan banyak gambaran buat kita semua terkait seperti apa kebesaran sosok dari Sultan Al-Qanuni. Kita sudah berada di menit ke-40 dari 60 menit, insya Allah durasi yang kita siapkan pada program ini, berarti masih ada waktu 20 menit untuk kita memanfaatkan bersama, berdiskusi lebih jauh. Silahkan jika ada di antara partisipan yang ada di Zoom yang ingin berdiskusi lebih jauh, dipersilahkan, termasuk mungkin yang sedang menyimak di channel YouTube. Silakan juga chat kalau ada hal yang perlu ditanyakan ataupun diperjelas ya dari Ustadz, khususnya berkaitan dengan kajian kita pagi ini. Oke, sambil menunggu ya, ada pertanyaan dari jamaah, dari peserta. Sebenarnya awalnya saya ingin mempertanyakan itu, ternyata sudah dibahas di slide terakhir itu terkait pendapat Ustadz mengenai serial drama ya Sultan Al-Qanuni yang sempat tayang di salah satu stasiun TV di Indonesia, yang memang seperti itulah, ada sebuah penggambaran terkait beliau yang kesannya itu kemudian sangat menggilai perempuan ya, atau diistilahkan tadi playboy ya. Tapi tidak apa-apa juga, sebetulnya ada yang diklarifikasi terkait isu itu, atau terkait mungkin lebih tepatnya fitnah itu ya, supaya ini juga menjadi counter ya, menjadi hal yang terkonfirmasi buat kita yang mungkin tidak terlalu mengenal lebih jauh tentang beliau. Jadi ya mungkin ada informasi Ustadz atau ada mungkin pembacaan Ustadz kenapa sampai aspek itu yang disorot. Apakah memang Sultan Al-Qanuni ini terlepas bahwasanya dalam perspektif Islam itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja ya, misalkan mungkin dia poligami atau apa, kenapa bisa tiba-tiba muncul narasi yang seperti itu saat ini? Mungkin pertanyaan pertama, sambil menunggu yang lain. Baik, jadi yang pertama, secara umum dalam sejarah Barat itu memang banyak sultan, para khalifah itu digambarkan begitu, menyimpan banyak perempuan yang istilahnya di masa Turki Utsmani itu wanita-wanita harem. Harem itu kan nama tempat. Di pembahasan kita di Harun Ar-Rasyid juga ada begitu, cerita-cerita Barat, di cerita 1001 malam itu juga begitu juga, konteks narasi yang dibangun oleh sejarawan Barat terhadap tokoh-tokoh besar umat Islam. Ya, memang Harun Ar-Rasyid itu punya lebih dari satu istri, poligami. Kemudian dia juga punya beberapa budak yang kemudian dia menjadi ummul walad, atau melahirkan anak dari tuannya. Jadi
istilahnya milkul yamin. Ini yang sah. Tapi secara fikih itu kan boleh memang. Sulaiman Al-Qanuni saya tidak hafal berapa istri, yang jelas lebih dari satu juga. Nah, jadi memang ini secara dari sisi hukum atau dari sisi ajaran itu memang sejak awal diserang oleh sejarawan barat tentang poligami, dan itu memang menjadi hal yang lumrah biasa di kalangan umat Islam, khususnya di masa dahulu. Para khalifah atau para sultan itu memiliki lebih dari satu istri, yang kemudian digambarkan hanya sebagai wanita-wanita penghibur atau wanita-wanita yang memanfaatkan kekuasaan seseorang. Nah, itu jauh dari gambaran seperti itu, sebenarnya faktanya jauh dari gambaran seperti itu. Nah, dari beberapa hal dua hal yang menonjol di cerita tentang film-film yang terkait dengan Sulaiman Al-Qanuni, salah satunya itu yang ada di Indonesia itu Abad Kejayaan, Intrik Keluarga, dan yang paling terkenal itu adalah pembunuhan Pangeran Mustafa. Ya, Pangeran Mustafa itu kan pangeran yang paling disiapkan oleh Sulaiman Al-Qanuni menjadi khalifah setelah beliau. Ya, dia adalah putra mahkota karena dia adalah anak tertua dari istri pertama. Tetapi dari istri keduanya yang terkenal dengan nama Roxelana itu, ada 3 putranya yang juga adalah calon-calon khalifah seharusnya setelah Pangeran Mustafa. Nah, disitulah cerita intrik antara keturunan 2 istri aja, anak dari 2 istri itu yang paling fenomenal, paling disorot dalam King Sulaiman itu. Jadi intrik politik dan memang tragis, dan itu yang saya konfirmasi ke teman yang kuliah di Trabzon. Dia bilang kalau cerita-cerita tentang perempuan itu tidak didengarkan, maksudnya dia tidak dengar, tidak mencuat kalau di masyarakat Turki. Yang mencuat dan diingat masyarakat Turki itu adalah pembersihan dalam tanda kutip, pembersihan terhadap lawan-lawan politik, khususnya calon-calon para pangeran itu di antara sesama keluarga. Dan itu benar terjadi, bahwa yang paling tragis itu adalah karena Pangeran Mustafa itu sebagai calon yang paling disayangi justru dibunuh oleh pengikut setia Sulaiman Al-Qanuni setelah dia difitnah. Ya, difitnah akan melakukan kudeta atau pemberontakan oleh saudara sebapaknya dari istri yang kedua itu. Jadi, konon dalam sejarah itu istri kedua lah yang paling berpengaruh mengendalikan agar anaknya istri kedua Roxelana itu yang bisa menjadi khalifah pengganti Sulaiman Al-Qanuni. Maka dilibatkanlah orang-orang kepercayaan Sulaiman Al-Qanuni itu memfitnah bahwa Pangeran Mustafa itu akan melakukan kudeta terhadap ayahnya. Awalnya ayahnya tidak percaya. Ya, ayahnya tidak percaya. Tapi ada beberapa indikator, salah satunya itu adalah ketika Sulaiman Al-Qanuni ingin melakukan ekspedisi ke timur, ke Safawi, itu diminta Pangeran Mustafa itu mencari tentara atau menggalang pasukan, yang kemudian beliau berhasil menggalang sekitar 30.000 pasukan dan dipersiapkan. Tapi ketika pasukan itu sudah disiapkan dan Sulaiman Al-Qanuni hendak bertemu dengan ayahnya, Pangeran Mustafa sudah mengumpulkan pasukan itu dan ingin bertemu dengan Sulaiman Al-Qanuni, di situ katanya ditangkap dan dicekik dan dibunuh dengan tragis oleh pendukung Sulaiman Al-Qanuni dan atas sepengetahuan ayahnya. Ya, jadi betul akhirnya Sulaiman Al-Qanuni mencurigai ketika Pangeran Mustafa berhasil mengumpulkan pasukan sedemikian banyak, padahal itu niatnya untuk membantu ayahnya, ternyata dipelintir oleh pembisik-pembisiknya itu bahwa itu adalah persiapan kudeta. Dan Sulaiman Al-Qanuni mendiamkan cerita tersebut, sehingga ketika Pangeran Mustafa dieksekusi, Sulaiman Al-Qanuni tidak berusaha untuk menahan. Yang itu benar menurut teman saya. Jadi intrik upaya penyingkiran
di antara sesama pangeran itu untuk memperebutkan kursi khalifah sepeninggal Sulaiman itu yang benar. Nah, itu terkenal populer di masyarakat Turki, khususnya di Trabzon, kota kelahiran beliau. Tapi cerita tentang wanita-wanita itu sama sekali asing itu. Makanya film King Sulaiman itu menjadi kontroversi karena ada yang mengangkat sisi gelap yang dianggap sebagai sangat fitnah, tapi di sisi lain itu ada yang benar, ada yang sedikit benar. Meskipun bumbu-bumbunya juga banyak, tapi maksudnya jalan ceritanya itu seperti itu memang. Ya, nah itu yang saya bisa konfirmasi dari beberapa poin. Yang selebihnya kan saya tidak nonton filmnya, ya cuma potongan-potongan dan orang mereview kemudian saya bandingkan dengan literatur, ternyata ada yang cocok memang, tapi lebih banyak yang tidak cocok. Ya, jadi intinya itu bagian dari upaya pendistorsian ya dari sejarah ya. Dalam hal ini sejarah Sulaiman Al-Kanuni. Oke, silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, siapa tahu ada yang ingin berdiskusi lebih jauh. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya ingin melanjutkan, ini terkait sebenarnya orientasi atau fokus utama dari kepemimpinan Khalifah atau Sultan Sulaiman Al-Kanuni ini, yang tadi memang kalau dari sisi durasi masa kekuasaannya itu kan memang menurut saya juga ini ya sangat lama ya. Tadi sempat diselet-selet itu 48 tahun Hijriah ya, atau 46 sih agak lupa tadi itu. Jadi memang hampir setengah abad begitu. Nah, terus dari berbagai macam istilahnya segmen kebijakan ataupun prestasi yang berhasil ditorehkan oleh beliau, ini saya lihat sangat-sangat variatif, Ustaz. Di sisi yang lain kan kadang kita ada pembacaan tentang orientasi kepemimpinan seorang kepala negara atau seorang khalifah, termasuk dalam konteks sekarang dalam sistem demokrasi modern itu, presiden itu kan biasanya ada orientasi, apakah dia fokus ke infrastruktur atau fokus kepada peningkatan kesejahteraan, fokus kepada peningkatan SDM. Kalau dalam sejarah Islam mungkin kita polarisasinya itu atau segmentasinya itu lebih kepada pembagian orientasi, apakah dia orientasinya ke penyebar luasan ya, futuhat ya, penaklukan, kebebasan, atau mungkin dia lebih fokus ke persoalan keilmuan misalkan. Dan itu kita bisa baca juga dari beberapa pemimpin dalam Islam kan, ada masa-masa di mana yang lebih diprioritaskan itu adalah militer misalkan, ada satu masa yang lebih diprioritaskan itu adalah semangat menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, untuk Sulaiman Al-Kanuni ini sendiri gimana Ustaz sebenarnya pembacaan Ustaz ini? Gaya atau orientasi kepemimpinan beliau itu sebenarnya lebih kemana? Silakan Ustaz. Baik. Gini, pada dasarnya karakteristik kepemimpinan Islam itu dari masa ke masa itu kurang lebih sama. Artinya Umayyah melakukan futuhat, ya, Umayyah melakukan futuhat sampai ke Spanyol, itu prestasi luar biasa. Kemajuan intelektual sangat-sangat menonjol, tapi baru sebatas ke ilmu-ilmu Islam. Ya, di masa Abbasiyah, itu mercusuar kemajuan ilmu-ilmu Islam itu ketika mereka sudah berinteraksi dengan negara-negara Barat dan kemudian mengambil kembali, ya. Kalau menurut Rocky Gerung sekarang dulu sendiri, Eropa itu maju di zaman jauh sekali di zaman Yunani dan beberapa abad setelahnya. Kemudian ilmu itu pindah ke timur. Di zaman Abbasiyah lah penerjemahan buku-buku filsafat dari Barat, dari Yunani, kemudian dari timur, dari Persia itu ke dalam bahasa Arab. Kemudian para khalifah Abbasiyah menyebarkan sehingga
kegemilangan ilmu pengetahuan sangat menonjol di zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Tapi jangan dilupa, Khalifah Abbasiyah itu juga melakukan penaklukan luar biasa, ya, sampai wilayahnya itu luas juga sampai ke India, meskipun belum sampai ke Eropa, ya. Tapi mereka melakukan percobaan. Jadi penaklukan Konstantinopel itu kan sudah dimulai sejak awal, sejak masa dinasti Abbasiyah. Ada mengatakan sejak masa zaman sahabat, ya. Yang berhasil itu Muhammad Al-Fatih tahun 1453 atau abad ke-15, ya. Nah, jadi penaklukan Eropa itu dicoba intens itu di zaman Kekhilafan Abbasiyah, dan itu wilayah mereka juga luas. Sulaiman Al-Qanuni yang populer karena yang menulis sejarah itu adalah Barat, ya, yang menulis Sulaiman the Magnificent. Saya lihat menurut Rocky Gerung ini, ya. Jadi setelah dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani, Barat kembali mengambil ilmu itu untuk memulai peradaban barunya setelah zaman kegelapan atau Dark Age itu. Jadi ilmu itu diambil dari orang Abbasiyah dari Yunani dan dari Persia, kemudian disimpan sampai masa Utsmani. Orang Eropa itu mengambil kembali dari Utsmani itu, dari Abbasiyah khususnya ketika menghancurkan Baghdad dari timur itu, kemudian baru menata kembali Eropa. Baru menata kembali. Utsmani itu masih eksis secara militer. Nah, tapi orang Eropa itu mengenal kekuatan Turki Utsmani itu di penaklukan militer kurang menonjol di perhatian terhadap masalah intelektual. Tapi itu tidak bisa juga diingkari bahwa Sulaiman Al-Qanuni dan penguasa-penguasa Utsmani itu mengembangkan ilmu pengetahuan sangat tetap, meskipun itu tidak secanggih, boleh dikatakan tidak seagresif di zamannya Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Boleh dikatakan mereka itu sangat menikmati peninggalannya dinasti Abbasiyah itu dalam masalah pendidikan. Jadi kalau beberapa literatur yang saya baca, Turki Utsmani, Sulaiman Al-Qanuni itu menonjol di politik dan militer, ya, politik militer. Kemudian seni, jadi infrastruktur yang kita kenal sekarang itu indah, ya. Infrastruktur orang bilang Turkish, perpaduan Eropa dengan Timur Tengah itu ada di Turki, itu arsitekturnya itu kan lahir di zaman Turki Utsmani sebenarnya itu. Jadi ketika berhasil menaklukkan Eropa, ada di sini nama arsitek dari Masjid Sulaiman itu, ya. Jadi Sulaiman Al-Qanuni itu sangat menyukai seni. Jadi bangunan masjid itu dibikin indah, jembatan itu dibikin canggih, bukan cuma kuat tapi indah. Kemudian taman-taman kota, taman-taman besar, kemudian infrastruktur pendidikan. Masjid itu luas, digabung dengan madrasah. Jadi masjid itu digabung dengan madrasah. Jadi meskipun sekali lagi yang populer itu adalah penaklukan militernya, tapi penguatan intelektual itu tetap sangat diperhatikan di zaman Sulaiman Al-Qanuni. Buktinya lahirnya kodifikasi 2 undang-undang besar yang sangat berpengaruh sampai akhir abad ke-19, ya. Jadi saya kira itu semua masa keemasan Islam itu punya perhatian terhadap futuhat atau penaklukan, tapi secara internal mereka pun melakukan kekuatan pembangunan sehingga menciptakan stabilitas, ya. Sulaiman Al-Qanuni sekali lagi populernya di penaklukan militer dan pengaruh politiknya, tapi perhatian terhadap pendidikan, kemudian masalah ekonomi itu sangat besar, ya. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Jadi dengan dengan durasi kepemimpinan yang lumayan, bisa dikatakan mungkin beliau itu ada milestone gitu, Ustaz, ya. Sampai periode ini fokusnya kemana, sehingga
akhirnya pembacaan kita terhadap sejarah panjang beliau ini cukup variatif sebenarnya. Meskipun tadi disampaikan yang paling menonjol itu dari sisi politik, sadyah, militer, dan seni ya, yang kita bisa lihat dari banyaknya bangunan-bangunan indah yang itu dihasilkan di era kepemimpinan beliau. Baik, saat ini ada pertanyaan yang masuk, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita juga posisi sudah berada di pukul 6. Ini ada pertanyaan dari salah satu partisipan ini, Afonsat, bagaimana metode validitas dalam penulisan sejarah peradaban Islam, termasuk mungkin terkait deskripsi sejarah tadi pagi ini yang kita bahas tentang Sulaiman Al-Qanuni. Silakan. Baik, jadi umat Islam itu punya metodologi dalam periwayatan hadis itu sistem riwayat. Sistem riwayat itu pengecekan dari sisi jalur dan dari sisi konten. Jadi cerita ataukah istilahnya matan istilah kita itu, dan dari sisi orang yang meriwayatkan. Jadi itu bisa di cross check kesambungannya, ketersambungannya, ya. Nah, jadi dari sisi konten itu kan bisa dilihat hal-hal yang masuk akal dalam tanda kutip kita itu. Hal-hal yang masuk akal bagi orang Islam itu yang mana? Ya. Jadi kalau orang mengerti agama, sultan yang mengerti agama tidak mungkin mengoleksi wanita penghibur atau wanita yang tidak halal. Itu tidak mungkin secara keilmuan atau secara pemahaman, itu tidak mungkin. Pertanyaannya, bagaimana untuk menguji fakta? Kita bisa menelusuri literatur sejarah, ya, saksi-saksi sejarah yang valid, termasuk menguji kejujuran intelektual seseorang. Nah, dalam metode riwayat orang Islam itu yang diperhatikan, kejujuran intelektual, integritas pribadi. Nah, di sejarah Barat ini yang kurang diperhatikan, ya. Jadi kejujuran integritas pribadi itu tidak selalu menjadi hal yang utama. Yang penting mereka punya evidence, mereka punya bukti, catatan dari orang sebelumnya ataukah peninggalan dari orang sebelumnya, bukti-bukti itu sudah cukup. Ya. Nah, orang Islam itu tidak cukup. Jadi dalam penelitian itu tetap ada namanya metode validasi. Ya, jadi validasi sejarah itu ada ceritanya sendiri, ada konsepnya sendiri, ya, termasuk soal ketersambungan penerima dan penerus cerita-cerita itu. Nah, dari ada sanad dua saja berarti ya? Ya, ada. Atau istilah kita itu kan catatan kaki atau literatur pustaka. Nah, jadi dalam Islam itu ada juga ceritanya begitu. Jadi bukan hanya sekedar manuskrip, tapi sebisa mungkin itu ada saksi yang bisa menceritakan bahwa dia disampaikan secara langsung. Jadi bukan hanya menyerahkan catatan, ini catatan saya, tapi misalkan seorang anak mendengarkan cerita dari ayahnya, kemudian anak ini menceritakan kepada sahabatnya itu mengaku bahwa saya dapat cerita itu dari anaknya ini, dan anaknya itu dapat cerita dari bapaknya. Dan itu harus dipastikan bahwa mereka itu pernah orang-orang yang pernah bertemu dan usianya itu memang memungkinkan untuk saling berbagi cerita dan sudah cukup terpercaya. Ya. Nah, itu jadi salah satu metodologinya untuk menguji validitas ketersambungan, dan salah satunya itu adalah ketersambungan penutur sejarah, kemudian integritas pribadi. Ya. Kemudian baru kita melihat kontennya itu masuk akal atau tidak. Jadi dalam sejarah Islam itu pun ya harus diperhatikan hal-hal yang begitu. Ya, misalkan ada ceritanya orang membunuh seorang sultan itu dengan melakukan sihir. Yang melakukan sihir itu adalah seorang menteri yang paham agama. Jadi itu dalam tanda kutip dicurigai dulu. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal dicurigai dulu. Jadi istilah tabayun itu sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa yang dikedepankan terhadap sesama muslim itu adalah prasangka baik.
Sehingga ketika ada cerita buruk, cerita negatif terhadap orang Islam, itu harus dalam tanda kutip dicurigai, harus ditabayuni dulu, ya, dengan mencari bukti-bukti ataukah apa penguat apakah cerita itu benar atau tidak. Ya, sederhananya saya kira itu. Iya, mohon maaf mungkin saya tidak beri kesempatan kepada penanya untuk feedback karena kita sudah berada di posisi pukul 7 ya, lewat hampir lewat 10 menit ya. Jadi sudah melewati sebenarnya durasi dari program kita pagi ini. Insya Allah kita akan mungkin bahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz atas sajian materinya pagi ini, belajar sejarah pagi-pagi. Insya Allah di saat pikiran masih jernih ini kita sangat istilahnya sangat mencerahkan lah Insya Allah buat kita semua, dan kami mengundang kepada para jamaah untuk kembali hadir pada program refleksi sejarah dan peradaban Islam edisi berikutnya. Apa sudah ada rencana saat kita akan membahas apa pertemuan berikutnya? Kan saat belum ada, tapi yang belum ditonjolkan fenomenanya atau kontribusinya dalam sejarah. Oh iya. Jadi ada kemungkinan juga mungkin kita masih melanjutkan ya kajian ini atau mungkin topik-topik yang lain. Jadi insya Allah kita akan mencoba untuk mengangkat ya atau menarasikan melalui forum ini sejarah peradaban Islam, baik dari sisi figur tokohannya ataupun dari sisi era keemasannya. Mudah-mudahan dari kajian ini bisa melahirkan kebanggaan dan inspirasi buat kita semua sebagai generasi umat Islam yang hidup saat ini. Selain itu saya ingin menyampaikan juga bahwasanya insya Allah kita ada program baru juga di kajian IRA ini, ini kajian parenting. Insya Allah akan diisi oleh Iwan Januar, salah seorang pakar parenting, penulis buku, pembicara nasional yang mudah-mudahan bisa secara rutin juga mendampingi kajian kita ke depan. Itu mohon dukungan semua untuk terus mengikuti kajian-kajian IRA, subscribe channelnya, bisa bergabung juga di grup untuk mendapatkan update informasi kajiannya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.